Warga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Kali ini Mas Burhan ada cerita menarik untuk kalian yang masih kurang semangat kerja setelah libur panjang lebaran. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen CIA yang sakit keras dan berniat pensiun. Tapi dia terpaksa melakukan satu misi terakhir, yaitu memburu geng kriminal paling kejam dalam 3 hari sisa hidupnya demi bisa hidup lebih lama bersama anak dan istrinya. Gimana? Sudah penasaran dengan lanjutannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah 3 Days to Kill. Film dimulai dengan pertemuan petinggi CIA di markas besar CIA bersama seorang agen cantik. Agen yang memiliki segudang prestasi yang bernama Vivi itu mendapatkan misi baru untuk menghabisi The Wolf, yaitu geng kriminal yang telah menjadi target CIA selama 10 tahun terakhir. Ia juga mendapatkan informasi bahwa salah satu anak buah The Wolf yang bernama Albino akan melakukan transaksi senjata ilegal. Transaksi tersebut sedang diatasi oleh agen veteran CIA yang bernama Ethan. Ethan Renner. He's a lifer. He'll get the job done. Ethan yang telah menghabisi para pembeli albino pun keluar hotel untuk membeli obat batuk. Di sisi lain, agen Yasmin yang menyamar sebagai cleaning service memeriksa kamar hotel dan melihat kekacauan yang telah dilakukan Ethan, lalu menelponnya untuk diajak COD. Ethan pun bertemu dengan agen Yasmin dan menerima koper berisi scanner. Ia kemudian pergi ke lobi untuk menunggu albino. Saat sedang menunggu, tiba-tiba alarm HP-nya berbunyi, mengingatkan hari ini hari ulang tahun anaknya yang bernama Zoe. Terpaksa dia abaikan karena albino dan antek-anteknya tiba. Kemudian Ethan pun pura-pura menabrak koper yang dibawa albino untuk meretas isinya. Keluar hotel, Ethan langsung memberikan scanner tersebut pada timnya yang memantau dari sebuah mobil yang dilengkapi monitor dan alat-alat canggih. Alarm di HP-nya berbunyi lagi, lalu Ethan mengatakan bahwa ia harus menelpon anaknya sebentar. Mengingat banyak alat di dalam mobil dan radiasi dari telepon seluler itu berbahaya, salah satu anggota timnya menyarankan Ethan untuk menggunakan telepon umum di luar. Sementara itu, di dalam hotel, albino yang sedang menuju kamar pembelinya berpapasan dengan agen Yasmin. Ia merasa sangat familiar dengan wajah agen Yasmin yang gonta-ganti pekerjaan mengikuti tempat albino melakukan transaksi. Mengetahui identitasnya hampir terbongkar, agen Yasmin hanya bisa menunggu perintah setelah mengetahui isi dari tas tersebut adalah sebuah bom. Hingga akhirnya kembali ke Ethan yang sedang menelpon anaknya menggunakan telepon umum. Dia bingung karena seluruh timnya keluar dari mobil dan menyuruhnya bersiap. Ia pun mempersiapkan pistolnya sambil tetap menyanyikan lagu Happy Birthday untuk anak gadisnya itu. Happy birthday to Ethan menjalankan aksinya dengan sangat tenang, namun albino yang telah menyiapkan sebuah bom berhasil memberikan Ethan dan agen CIA lainnya sebuah kejutan. Ethan yang kesusahan pun mencoba bangkit kembali. Ia melihat seluruh rekannya gugur ditembak albino dan anak buahnya. Ia lantas mengejar albino sendirian. Namun tiba-tiba ia merasa pandangannya kabur serta kepalanya sangat berat. Dan Ethan pun jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Ethan terbangun di sebuah rumah sakit. Ia dimarahi oleh dokter karena masih mengambil misi untuk pekerjaannya. Nah, itu artinya dokternya baik, Mas, bukannya malah membius dan menganu-nganu keluarga pasiennya. Ethan yang mengetahui bahwa ia sedang sekarat hanya bisa menerima vonis penyakitnya itu dan memutuskan untuk pensiun menjadi agen rahasia. Setelah itu, Ethan bertemu dengan salah satu agen CIA dan mendapat ucapan terima kasih atas jasanya. Ethan kemudian pulang ke Paris untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Ethan yang telah sampai ke apartemennya di Paris pun tampak bingung dengan keadaan sekitar kamarnya. Ia mengetuk pintu kamarnya sendiri dan semakin bingung melihat seorang anak kecil membuka pintu itu. Anak kecil itu kemudian memanggil ayahnya yang segera memperkenalkan Ethan dengan seluruh anggota keluarganya. Écoutez, dites bonjour propriétaire.
C'est sa maison. They go to stay with my brother in Saint-Denis. Do you know Saint-Denis? No. My son, Abate. My daughter Sumi is in the kitchen. She's pregnant. Ethan lalu menanyakan kepada lelaki yang bernama Jules, mengapa seluruh keluarga Jules berada di apartemennya. Ternyata Jules dan keluarganya ini merupakan penghuni liar. Karena merasa terganggu, Ethan pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Akan tetapi ia malah diancam oleh polisi dengan hukum Paris yang tidak memperbolehkan mengusir penghuni liar selama musim dingin. Pulang dari kantor polisi, Ethan mengajak Jules untuk berbicara empat mata di kamar. Ia memperbolehkan Jules dan keluarganya untuk tinggal di apartemennya hingga cucunya lahir. Dengan catatan, mereka harus mengikuti seluruh perkataan Ethan. You always do what I say. No questions asked. No one steps in this room again. No one. You don't ever paint my room again. You don't like the color? Ethan pun mengalah pada keluarga Jules dan pindah ke hotel. Di dalam kamar hotelnya, ia bernostalgia melihat video rekaman dengan anaknya yang dulu masih kecil. Siangnya, Ethan pergi untuk menemui mantan istrinya. Ia melihat mantan istrinya itu dari jauh dan menelponnya. Ethan mengatakan bahwa ada beberapa surat penting yang harus ia berikan kepada keluarganya karena dia akan pergi. Mendengar itu, mantan istrinya pun akhirnya menyetujui untuk bertemu di notaris. Di tempat notaris, mantan istri Ethan ini yang bernama Christina merasa kepulangan Ethan sangatlah misterius. Namun setelah melihat berkas yang diberikan oleh sang notaris, ia pun merasa bahwa Ethan benar-benar sedang sekarat. Lalu Christina membawa Ethan ke rumahnya. Ia kemudian menjelaskan kepada mantan suaminya itu tentang anaknya yang bernama Zoe. Ia juga memberikan Ethan kesempatan untuk menemui anak mereka dengan satu syarat. Ethan harus berhenti dari pekerjaannya sebagai agen CIA. Mendengar itu, Ethan yang memang telah pensiun dari CIA pun menyetujui syarat dari sang mantan. Ethan juga mengaku menyesal tidak berhenti dari pekerjaannya dari dulu. Christina yang telah mendengar semua hal dari Ethan pun kemudian mengajaknya menjemput Joy ke sekolah. How are you? I'm good. How are you? So you want me to call you Dad or should I just call you Ethan? I think I like Dad. I'll be back home at 8:30? Di sekolah Zoe, Ethan terkaget-kaget dengan perubahan anaknya yang sudah menjadi gadis itu. Ia dengan sangat dingin mencoba memahami anaknya. Sebagai bapak protektif, dia juga memantau teman-teman di sekitar Zoe, termasuk seorang bocah laki-laki yang bernama Hook yang sedang berusaha mendekati Zoe. Ethan menawarkan sepeda untuk kendaraan mereka pulang, tapi ditolak mentah-mentah oleh Zoe karena berwarna ungu. Sementara ungu bukan warna kesukaan Zoe lagi. Lantas mereka berpisah karena Zoe memilih naik bus bersama temannya. Ditinggal Zoe, Ethan pun pergi mengendarai sepeda itu sendirian. Ia pergi mengelilingi kota Paris untuk mencari bahan-bahan masakan untuk makan malam bareng Zoe. Di sini ia bertemu dengan agen CIA lainnya. What'd you say your name was? You can call me Vivi. So today is Zoe's lucky day. Maybe we could talk. Agen yang bernama Vivi itu pun membujuk Ethan agar ikut dengannya. Di dalam mobil, Vivi memperkenalkan dirinya kepada Ethan dan menawarkan hadiah obat yang bisa menyembuhkan penyakit kanker Ethan. Dengan syarat, Ethan harus membantu Vivi untuk menangkap The Wolf karena Ethan merupakan satu-satunya agen yang selamat saat pengejaran albino. Mendengar itu, Ethan pun mulai mempertimbangkan penawaran Vivi. Ethan yang masih memikirkan penawaran Vivi kaget ketika mobil yang dia naiki berhenti di sebuah hotel. Vivi langsung menyuruh Ethan untuk membunuh seseorang yang mengetahui keberadaan akuntan The Wolf di hotel tersebut. Dengan sangat terpaksa, Ethan pun masuk ke dalam hotel. Walaupun malas, Ethan tetap cekatan dan ahli seperti agen veteran pada umumnya. Tidak seperti di negara Konoha, prajurit veteran malah pada sibuk memperkaya diri mereka sendiri. Kemudian Vivi masuk ke dalam untuk menyusul Ethan. Tapi Vivi merasa Ethan telah salah menangkap target. Mereka pun cekcok saat menginterogasi orang yang belum dibunuh Ethan. Vivi yang mulai merasa kesal dengan sikap kolot Ethan kemudian membunuh orang tersebut. Anak buah Vivi lantas mengurus jasad dan meninggalkan jejak mereka. Sementara Ethan yang berada di dalam lift bersama Vivi pun melakukan penawaran atas kerja terakhirnya yang sangat berisiko itu. Vivi pun kemudian menyetujui syarat Ethan dan menyuntikkan sebuah obat ke dalam badan Ethan. One way or another. Quick. I will make you feel better. Di tempat lain, seorang pria menemui sebuah mobil yang dinaiki oleh albino. Pria itu diberi sebuah berkas tentang musuh besarnya albino, yakni Ethan. Kemudian pria jahat yang bernama Samidi ini pun pergi meninggalkan mobil albino.
Kembali ke Ethan yang telah sangat terlambat untuk mempersiapkan makan malam sesuai janjinya. Akhirnya dia antar Vivi dengan sangat ngebut. Ia kemudian masuk ke dalam rumah mantan istrinya itu, namun ia mendengar teriakan anak gadisnya. Ethan pun merasa lega karena melihat anak gadisnya itu tidak sedang dalam bahaya. Ia pun memberikan beberapa saran kepada anaknya mengenai rambutnya. Namun Christina yang baru pulang langsung menyalahkan Ethan karena kecewa dengan janjinya untuk menjaga Zoe. Mengetahui itu, Ethan pun kemudian mengatakan kepada mantan istrinya itu bahwa ia terlambat karena harus bertemu dengan dokter yang bisa mengobati penyakitnya. Mendengar itu, Christina melunak dan memberikan kesempatan kedua kepada Ethan untuk membuktikan diri bahwa ia merupakan kepala keluarga yang bisa diandalkan. Setelah makan malam, Ethan yang tidur di sofa ruang tamu sedikit flashback dengan masa lalunya bersama sang mantan istri. Namun ketika sedang sendirian untuk melihat-lihat koleksi piringan hitam, ia merasa sangat pusing dan mulai berhalusinasi karena penyakitnya kambuh. Ia pun menelpon Vivi dan mendapat informasi bahwa minuman keras mampu untuk mengurangi pusing. Dengan susah payah, Ethan pun pergi ke dapur dan mencari sebotol vodka. Christina yang mendengar ada keributan di dapur segera melihat Ethan yang telah tenang membaca buku panduan dari Vivi. Esok paginya, Christina yang pergi ke London pun memberikan Ethan daftar tugas yang harus ia lakukan untuk menjaga Zoe. Ethan menerimanya dan hanya bisa melihat dari jendela ketika mantan istrinya itu menaiki sebuah mobil untuk berangkat. Ia kemudian dikagetkan oleh kehadiran Zoe dengan gaya rambut baru. Saat sedang menasihati anak gadisnya itu mengenai penampilan, Ethan dikagetkan dengan telepon dari Vivi. Ia pun terpaksa berbohong kepada Zoe mengenai pekerjaannya selama ini. Kemudian Zoe pergi meninggalkan Ethan. Melihat anak gadisnya berjalan kaki, Ethan pun membawa sepeda di bahunya dan mengejar Zoe. Namun Zoe tetap pergi berjalan meninggalkan Ethan yang batuknya kambuh lagi. Ethan yang sedang beristirahat pun kaget melihat kehadiran Vivi. Ia langsung mempertanyakan obat yang diberikan Vivi dan menolak seluruh pekerjaan yang harus ia kerjakan hari itu. Vivi yang mendengar itu langsung memberikan sebuah cek berisi bayaran Ethan dan mengingatkan bahwa waktunya hanya tersisa 3 hari. Ethan pun mengikuti Vivi untuk memburu sang akuntan dengan perantara seorang pedagang mobil bernama Mitat Silmas. Ethan pun memasuki kantor Mitat dan bertemu dengan 2 anak buah Mitat yang menertawakan penampilannya. Namun setelah Ethan menyebut nama Albino, kedua anak buah Mitat itu tetap tidak bersikap ramah kepadanya, sehingga Ethan langsung membunuh mereka berdua. Everywhere in this town. Mitat yang baru saja datang ke kantornya kaget dengan kehadiran Ethan setelah melihat senjata yang dipegang Ethan serta kedua anak buahnya telah mati. Ia pun merasa sangat lemas dan mengira bahwa Ethan adalah orang kiriman Albino. Ia pun segera memohon kepada Ethan untuk diampuni. Mendengar itu, Ethan yang awalnya ragu tiba-tiba melihat foto anak perempuan di atas meja. Ethan lantas konsultasi tentang masalah pribadinya sebagai seorang ayah kepada Mitat. Mitat yang penasaran dengan perilaku Ethan pun mengikutinya pergi. Ia dibawa ke apartemen Ethan yang masih berisi Jules sekeluarga dan kemudian disekap di kamar mandi. Mitat lantas diinterogasi oleh Ethan tentang keberadaan akuntan Albino. There's the accountant arriving in Paris. Mendengar Zoe yang sedang terlibat masalah di sekolah, Ethan segera menutup mulut Mitat dengan lakban dan memasukkannya ke bagasi mobil. Ia pun segera bergegas ke sekolah untuk menemui sang kepala sekolah. Di ruangan kepala sekolah, Ethan mendapatkan keluhan bahwa Zoe telah memukul teman sekelasnya. Mendengar itu, jelas Ethan membela anaknya di depan sang kepala sekolah. Setelah keluar dari ruangan kepala sekolah, Zoe pun heran dengan sikap ayahnya. So weird. It would have been really embarrassing, Ethan. Let me see your hand. You've been gone for 5 years and this is what you say to me? If you're gonna hit someone with a clenched fist, be sure not. Zoe pun mengikuti ayahnya masuk ke sebuah mobil. Ia mulai menjelaskan kepada ayahnya mengenai alasannya memukul temannya. Ethan yang mendengar itu hanya bisa mendukung tindakan anak gadisnya itu yang menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Mendengar respon aneh ayahnya, Zoe semakin bingung. Ia kemudian memilih untuk pergi meninggalkan ayahnya sendirian di dalam mobil Mitat. Ethan pun membawa Mitat untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun saat ia sedang menyiapkan alat untuk menyiksa Mitat selama interogasi, Zoe menelponnya. Ia minta maaf karena sikapnya tadi dan mengajak ayahnya untuk menemaninya bermain di tempat favorit sepulang sekolah seperti dulu. Merasa antusias, Ethan kemudian mempercepat proses interogasinya kepada Mitat.
Setelah mendapatkan informasi dari Mitad, Ethan pergi untuk menangkap sang akuntan yang bernama Guido. Ia dengan sangat teliti menyelinap ke dalam hotel dan dengan cepat hampir melumpuhkan anak buah terakhir Guido. Namun karena Zoe yang terus menelponnya, ia pun pergi melepaskan sang akuntan untuk bermain dengan anak gadis kesayangannya. Setelah menemani Zoe bermain ayunan, Ethan pun mengajak anak gadisnya itu makan di restoran langganannya. Ia sedikit merasa bersalah ketika Zoe terus mengingatkan akan kesehatan dirinya. Ia terpaksa berbohong tentang penyakitnya yang kronis agar tidak membuat sang anak semata wayangnya itu merasa khawatir. Namun ketika Ethan mengalihkan pembicaraan mereka berdua ke kenangan masa kecil Zoe, Zoe pamit untuk menginap di rumah temannya yang keturunan Rusia. Ethan pun kemudian pergi ke supermarket. Saat tengah memilih bahan makanan, tiba-tiba ia diserang oleh anak buah albino. Ia pun dengan tenang mencoba melawan balik. Perkelahian pun tak terelakkan. Ethan pun kembali ke apartemennya untuk mengambil peralatan tempur. Ketika sedang mengecek pistol dan rompi anti pelurunya, ia mendapatkan pesan dari Christina bahwa selama ini Zoe tidak pernah memiliki teman dari Rusia. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, Ethan segera pulang dan menemukan lokasi pesta tempat Zoe janjian dengan temannya. Lantas Ethan bergegas menuju tempat tersebut. Namun di sana ia tidak menemukan keberadaan Zoe. Ia hanya menemukan tas yang digunakan anaknya untuk ke sekolah. Ketika ia menggeledah tas tersebut, ia pun menemukan sebuah petunjuk baru tentang tempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Zoe. Tujuan pertama Ethan ialah kediaman Mitad, di mana Mitad sedang makan malam bersama keluarganya. Mengetahui anaknya sedang dalam bahaya, ia pun menerobos masuk ke dalam rumah Mitad dan meminta kedua anak perempuan Mitad untuk mengatakan di mana lokasi pesta. They are good girls. They do not party. What does a spider mean? That's what it is. How do you know that? Thank you. Setelah mendapat informasi, Ethan buru-buru pergi ke tempat pesta. Di sini ia melihat keberadaan anak gadisnya yang sedang bersenang-senang dan kemudian dibawa pergi oleh banyak lelaki. Ethan yang langsung merasakan pusing ketika memasuki pesta dengan susah payah mengejar Zoe ke kamar mandi. Zoe yang mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan semua teman laki-lakinya segera meminta tolong. Mendengar itu, Ethan langsung memiliki tenaga tambahan untuk menyelamatkan anak kesayangannya itu. Keesokan paginya, Zoe yang baru sadar setelah kejadian semalam akhirnya mengatakan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh perasaan marah, Zoe melempar sepeda dan meninggalkan ayahnya tersebut yang telah lama meninggalkannya. Kind of kid doesn't know how to ride a bike. Kind of kid who never had a father to teach her. Menyadari kesalahan karena meninggalkan anaknya terlalu lama, Ethan pun mengajak Zoe untuk latihan sepeda. Zoe sedikit merasa malu karena tempat latihan yang dipilih oleh ayahnya itu terlihat cukup ramai. Namun Ethan dengan sabar tetap membantu anaknya itu untuk bisa mengendarai sepeda sendiri. Good. Easy, please. Okay, I have it. Why did you leave us? Don't let go. I'm gonna... Felt like harder it was to come back. Okay. All right. Setelah mengetahui alasan kepergian ayahnya, Zoe perlahan mulai jujur dan terbuka kembali. Ia pulang menaiki sepeda dengan ayahnya seperti masa kecil dulu. Ia pun menceritakan banyak kebohongan yang sengaja ia lakukan untuk protes akan keadaannya selama ini yang telah kehilangan figur ayah. Mendengar itu semua, Ethan semakin menyadari bahwa ia memang telah membuat kesalahan dengan meninggalkan Zoe terlalu lama. Setelah Ethan melihat Zoe berangkat sekolah, ia segera menemui Mitad lagi. Ia menanyakan keberadaan Guido. Ia pun langsung bergegas pergi dan menyusun rencana unik untuk menculik Guido di tengah keramaian. Can't get around your mirror.
Setelah berhasil mendapatkan Guido, ia segera pergi ke apartemennya dan menyekap Guido di kamar mandi. Akan tetapi ia mendapat telepon lagi dari Zoe yang menanyakan resep saus spaghetti. Mengetahui bahwa informan albino yang sedang ia sekap adalah orang asli Italia, ia pun segera meminta Guido menjelaskan resep saus ibunya. Tomatoes, capers, and garlic. Add the capers and parsley, olive oil, cross the garlic. I think it's sweet that he loves his mother. Thanks, Ethan. Ethan pun pergi menemui Vivi dengan membawa koper yang telah ia ambil dari Guido. Mengetahui rencana yang telah dibuat Vivi dengan memanfaatkan koper Guido, Ethan pun hanya terdiam ketika disuntik obat oleh Vivi. Ia juga hanya bisa menerima setelan jas yang diberikan Vivi untuk misi selanjutnya. Ethan pun pulang ke apartemennya. Di sana ia melihat anak perempuan Jules yang bernama Sumia sedang melakukan persalinan. Jules yang mengetahui kedatangan Ethan pun mengatakan bahwa ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu, momen kelahiran cucunya yang diberi nama Ethan, karena Jules sekeluarga merasa Ethan adalah orang baik. Sumia wants to call the baby Ethan. The name is perfect. It's the name of a great man who didn't shoot us when he could. Ethan yang perasaannya saat itu sedang campur aduk memilih untuk makan sendirian di depan menara Eiffel dan merenungi kejadian hari itu. Ia pulang cukup larut dan melihat putri kesayangannya telah tertidur di sofa saat menunggunya. Saat memakaikan jasnya untuk menyelimuti Zoe, tiba-tiba Zoe terbangun. Mereka kemudian saling bertukar cerita dan saat itu Ethan mengetahui bahwa Zoe mengalami kesusahan untuk berdansa. Ethan pun kemudian mengajak anaknya untuk latihan berdansa. And back. Pretty easy, huh? Not too bad. Would you wear this suit tomorrow for me? Of course I would. Christina yang telah pulang dari London merasa terharu ketika melihat putri semata wayangnya tampak sangat bahagia bersama ayahnya. Ia kemudian memeluk Zoe dan mengajak Ethan untuk menghabiskan malam selayaknya keluarga yang hangat dan berakhir deep talk sambil minum. Keesokan paginya, Christina yang baru bangun kaget melihat Ethan berada di atas kasur bersamanya. Zoe yang tiba-tiba masuk membawakan sarapan pun semakin membuat kaget Christina. Ia segera menyuruh anak gadisnya untuk segera keluar meninggalkan mereka berdua. Mengetahui hal itu, Ethan hanya bisa terdiam ketika mendengar alasan Christina yang takut kehilangan sosoknya lagi ketika kanker telah mereggutnya. Ethan pun berjanji tidak akan pergi meninggalkan mereka berdua lagi. Ethan yang telah mendapatkan informasi keberadaan albino segera pergi mengintai. Sekilas ia berhasil mengingat orang yang dulu berada di hotel dan memastikan orang tersebut adalah The Wolf. Ia kemudian mengikuti mobil tersebut yang ternyata dikendarai oleh Mithat. Ia pun segera menelpon Mithat dan mengancamnya. Mithat yang merasa Ethan sudah keterlaluan pun segera menancap gas melarikan diri. Namun ia melihat kesempatan untuk menangkap The Wolf. Ethan dengan sangat gigih mengejar mobil para geng kriminal tersebut. Ethan bergegas mengejar The Wolf yang kabur ke stasiun. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa pusing dan akhirnya terjatuh. Albino yang melihat Ethan tak berdaya dengan percaya diri mendorong badan Ethan ke pinggir rel kereta. Ia berencana membunuh Ethan dengan cara yang sama saat membunuh agen Yasmin. Akan tetapi The Wolf pun segera kabur memanfaatkan situasi Ethan yang sedang sekarat. Ethan yang terbangun di kediaman Vivi mendapatkan telepon dari Christina yang mengingatkan tentang pesta ulang tahun. Ethan pun mulai menyerah dan mengatakan kepada Vivi akan berhenti membunuh. I'm gonna need a new suit. Kill the wolf. Ethan yang telah mendapatkan setelan jas baru dari anak buah Vivi segera mendatangi tempat pesta ulang tahun. Ketika sedang bertemu dengan orang tua Hook, ia merasa sangat kaget mengetahui kehadiran The Wolf sebagai salah satu mitra kerjanya. Selama pesta, ia pun selalu mengamati pergerakan yang dilakukan The Wolf. Mengetahui sikap aneh Ethan, Christina mulai curiga saat Ethan mengatakan ada masalah di pesta tersebut. Ia mulai meragukan semua perkataan Ethan termasuk penyakitnya yang telah membuatnya sekarat. Namun sebagai seorang agen veteran, Ethan segera
segera meminta Zoe untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa membuat panik. Sedangkan untuk Christina, ia harus dengan sangat sabar dan penuh perhatian mengarahkan mantan istrinya itu menjauh ke tempat yang aman. Seluruh pengunjung yang mendengar suara tembakan langsung berlarian menyelamatkan diri. Sedangkan Ethan memulai aksinya untuk melumpuhkan setiap anak buah The Wolf yang menyerangnya. You hear me in there? Tersisa Ethan dengan The Wolf, tapi lagi-lagi penyakitnya kambuh. Ethan tergeletak lemas, kemudian Vivi datang dan menyuruhnya membunuh The Wolf. Dengan pikiran yang berkecamuk, Ethan pun memilih untuk berhenti membunuh dan hidup normal seperti selayaknya pensiunan agen CIA. Christina yang diam-diam melihat momen tersebut merasa tersentuh dengan pilihan yang telah dibuat oleh mantan suaminya itu. The wife wants me. Give it up. Ethan pun melanjutkan kehidupannya bersama keluarga kecilnya. Ia juga telah berhasil bertahan hidup. Hingga saat Natal tiba, ia mendapatkan kado yang sangat spesial yang ia impikan selama ini, yaitu memiliki banyak waktu bersama istri dan anaknya. Dan film pun tamat dengan mengharukan. Nah, film ini mengajarkan kepada kita tentang perjuangan seorang ayah demi keluarga kecilnya, bahkan saat ia sakit-sakitan. Jadi kalian semua, selagi ayah kalian masih hidup, hargailah perjuangan ayahmu. Karena menjadi seorang ayah itu berat. Gimana kabar kalian setelah nonton video ini? Yang mau request film silahkan tulis di komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.